لله الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العليم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا تخفى عليه في القول خافية البصير الذي يبصر الدبيب النملة في الليلة الظلماء وهي ماشية خلقها ورزقها مع ضعف حركتها الواهية فهي تسبح بحمده وتقدس بمجده فهنيئا لأهل القلوب الصافية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, salat dan salam semoga selalu tercurahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sifat yang mungkin seorang tidak menyadari pada dirinya, padahal sifat ini adalah sifat yang sungguh berbahaya ketika seorang memiliki sifat ini, yaitu al-kibru atau kesombongan. Sombong ini hakikatnya adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, yaitu tidak mau menerima kebenaran dan merendahkan orang lain. Hal ini sebagaimana dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Qala rajulun inna ar-rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan qala inna Allaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan seberat biji sawi di dalam hatinya. Seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya semua orang senang bajunya bagus, sandalnya bagus, apakah itu kesombongan? Beliau SAW menjawab, sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim nomor 2749. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sombong ini sangat berbahaya. Bahkan dalam Al-Qur'an, ketika orang sombong itu bisa menjerumuskan dia ke dalam kekufuran, sebagaimana iblis ketika sombong menolak untuk sujud kepada Adam yang merupakan itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyebutnya wastakbara wa kana minal kafirin. Ia takabur, ia enggan dan takabur, aba wastakbara wa kana minal kafirin, ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Kemudian juga disebutkan dalam firman-Nya yang artinya, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu sedang kamu kekal di dalamnya, maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Quran surat Az-Zumar ayat 72. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukuplah peringatan dari Allah dan Rasulullah agar kita menjauhi sifat sombong. Kadangkala orang tidak sadar ketika dia sombong, ketika menerima kebenaran, artinya dia tidak mau menerima kebenaran. Diingatkan untuk selalu taat kepada Allah, dia enggan menerimanya. Diingatkan untuk tidak melakukan maksiat, dia enggan mendengarnya. Ingatlah, hal seperti ini adalah termasuk kesombongan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mulai dari lingkungan keluarga kita,
Banyak antara pasangan itu terjadi permasalahan karena kesombongan. Mengingatkan pasangan atau diingatkan oleh pasangan kadang tidak mendengarkan. Diingatkan untuk tidak bermaksiat, diingatkan untuk melakukan ketaatan, dia enggan. Maka ini adalah sebuah kesombongan yang tidak disadari oleh suami atau istri. Begitu pula anak-anak. Banyak anak yang berlaku sombong. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 membuat standar siapa saja yang durhaka kepada kedua orang tua. Salah satunya adalah kesombongan. Apa bentuk sombongnya? Disebutkan dalam Quran surat Al-Isra 23, "Fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Janganlah sekali-kali engkau mengatakan uff, dan janganlah engkau membentak mereka, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Uff dalam bahasa Arab kalau diartikan ya, di dalam tafsir memang tertulis tapi makna uff ini adalah penolakan paling halus dalam bahasa Arab. Jadi ketika anak menolak dengan penolakan paling halus pun itu sudah termasuk anak yang durhaka, dan itu termasuk kesombongan. Contoh, nah ayo sholat, nantilah pak, nantilah bu. Ini dalam Islam sudah termasuk standar orang yang durhaka, anak yang durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Betapa banyak orang yang durhaka karena mengucapkan kata atau menolak kebenaran yang disampaikan oleh kedua orang tuanya. Begitu pula seorang suami atau istri, pasangan, sepele, diingatkan sholat kadang marah, diingatkan untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah tidak terima. Ini termasuk bagian dari kesombongan. Apalagi sudah ada ucapan, kamu siapa mengingatkan saya, kamu siapa menasihati saya. Di sini ada langsung dua kesombongan, yaitu tidak mau menerima kebenaran dan merendahkan orang lain. Karena ucapan siapa kamu itu adalah merendahkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya pada hari kiamat orang-orang yang sombong akan digiring dan dikumpulkan seperti semut kecil di dalam bentuk manusia. Kehinaan akan meliputi mereka dari berbagai sisi. Mereka akan digiring menuju sebuah penjara di dalam jahanam yang namanya bulas, api neraka yang sangat panas dan membakar mereka. Mereka akan diminumi nanah penduduk neraka, yaitu lumpur kebinasaan. Hadis hasan ya, riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang yang sombong di dunia ini, mereka akan digiring ya, menuju neraka seperti semut yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang mudah untuk disiksa, dimasukkan ke dalam penjara, dalam jahanam yang namanya bulas. Kemudian minuman mereka adalah nanah. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah bentuk atau balasan bagi orang-orang yang sombong. Maka jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita renungkan kembali, apakah kita sudah terhindar dari sifat sombong? Mungkin setiap hari kita dengar
jangan sombong, jangan sombong, jangan sombong. Tapi sudahkah kita menjauhi hal itu? Sudahkah kita berusaha untuk menghindarkan diri kita dari kesombongan? Karena orang yang sombong akan hina di dunia, dan lebih-lebih di akhirat dia akan mendapatkan kehinaan, yaitu masuk ke dalam neraka jahanam. Ada sebuah penjara yang namanya bulas, kemudian minumannya adalah nanah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufiknya agar kita terhindar dari sifat sombong, baik yang kita sadari maupun kita tidak sadari. Dan semoga keturunan, pasangan kita, orang tua kita, orang-orang terdekat kita dijauhkan dari sifat sombong. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.